Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nur Khafifah Hamzah. Nah, di video kali ini saya akan ngasih tips ke kalian gimana cara belajar sejarah yang seru dan gak ngebosanin. Tunggu apa lagi? Yuk kita mulai. Nah, sebelumnya kalian tahu kan apa itu sejarah? Nah, sejarah itu adalah catatan atau cerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, termasuk tindakan manusia, perkembangan budaya, dan perubahan politik serta sosial yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan belajar sejarah adalah untuk memahami bagaimana peristiwa masa lalu membentuk dunia saat ini dan bagaimana manusia bereaksi terhadap perubahan sepanjang waktu. Sejarah seringkali dianggap membosankan karena beberapa alasan. Salah satunya adalah pendekatan pengajaran yang cenderung terfokus pada fakta-fakta kering dan tanggal-tanggal tanpa memberikan konteks atau koneksi yang jelas antara peristiwa-peristiwa tersebut. Selain itu, materi sejarah sering disampaikan secara monoton tanpa variasi, tanpa memperhatikan gaya belajar individu. Namun, dengan pendekatan yang tepat, belajar sejarah bisa menjadi lebih menarik dan relevan. Memperkenalkan pendekatan yang lebih interaktif seperti bermain peran, menonton film, atau mengadakan diskusi kelompok. Hal itu dapat membantu siswa lebih terlibat dan memahami materi dengan lebih baik. Selain itu, menyajikan sejarah dalam konteks yang lebih luas, seperti hubungannya dengan kehidupan sehari-hari atau isu-isu kontemporer, juga dapat membuatnya lebih menarik dan relevan bagi para pembelajar. Nah teman-teman, pendekatan pembelajaran itu berhubungan dengan gaya belajar kalian. Jadi kalian harus tahu dulu gimana gaya belajar kalian, entah itu visual, auditory, atau kinestetik. Berikut adalah contoh dari gaya belajar sejarah untuk visual, auditory, dan kinestetik. Nah, yang pertama itu visual. Individu dengan gaya belajar visual cenderung belajar lebih baik melalui gambar, diagram, peta, atau bahan visual lainnya. Mereka membutuhkan representasi visual dari informasi untuk memahaminya dengan baik. Dalam konteks sejarah, mereka mungkin lebih suka memperhatikan gambar-gambar sejarah, peta-peta perjalanan, atau diagram yang menunjukkan hubungan antara peristiwa dan tokoh. Penggunaan buku-buku dengan ilustrasi kaya dan sumber-sumber visual dapat membantu memperkuat pemahaman mereka tentang sejarah. Terus yang kedua ada auditory. Nah, individu dengan gaya belajar auditory lebih suka belajar melalui pendengaran. Mereka memproses informasi dengan baik melalui mendengar, seperti mendengarkan kuliah, rekaman audio, atau podcast. Dalam konteks sejarah, mereka mungkin lebih suka mendengarkan rekaman audio tentang narasi sejarah, wawancara dengan ahli sejarah, atau diskusi kelompok tentang topik tertentu. Mendengarkan narasi sejarah atau pidato tokoh-tokoh bersejarah dapat membantu mereka memahami konteks dan nuansa peristiwa sejarah. Yang ketiga ada kinestetik. Individu dengan gaya belajar kinestetik lebih suka belajar melalui gerakan fisik dan pengalaman langsung. Mereka membutuhkan interaksi fisik dengan materi pembelajaran untuk memahaminya dengan baik. Dalam konteks sejarah, mereka mungkin lebih suka terlibat dalam aktivitas seperti kunjungan ke situs-situs bersejarah atau membuat sketsa dan peta sejarah. Dengan melakukan aktivitas fisik yang terkait dengan materi sejarah, mereka dapat menginternalisasi konsep dan memahami konteks sejarah dengan baik. Jadi kalau kalian mau enak belajar sejarah, kalian harus mengetahui bagaimana gaya belajar kalian sendiri supaya kalian ketika belajar itu tidak bosan. Nah, itulah tadi tips gimana cara belajar sejarah yang seru dan gak ngebosanin. Semoga dapat menjadi pembelajaran bagi kalian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.